Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 yang bunyinya demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Allah, roh-rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kudus dan maha mulia, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur Tuhan atas perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas rahmat yang baru, atas hari yang baru, dan atas berkat yang Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beraktivitas hari ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya roh Allah, hikmat Allah diberikan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mengingat lagu yang berjudul Amazing Grace atau Ajaib Benar Anugerah. Mengingatkan kita bahwa sungguh luar biasa anugerah Tuhan kepada kita. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa tidak terhitung dan tidak ternilai tidak ternilai anugerah Tuhan itu. Allah memelihara kita, memenuhi segala kebutuhan kita, dan Allah memberkati kesehatan kita. Sampai hari ini kita bisa bernapas, bahkan hari ini kita bertemu dalam renungan pagi, itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi anugerah yang terbesar yang diberikan kepada saudara dan saya adalah
anugerah keselamatan, yaitu anugerah keselamatan melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita mau jujur, layakkah kita diselamatkan? Jawabannya tentu tidak layak. Kenapa? Karena kita seringkali kita berbuat dosa. Kita memberontak kepada Tuhan seperti pada zaman Nuh. Pada masa Nuh, saudara-saudara, dunia dan manusia di dalamnya sudah begitu kacau. Tuhan tidak mendapati satu orang pun yang berkenan di hadapannya. Hal ini menyebabkan Tuhan menyesal menciptakan manusia seperti nats yang kita baca tadi. Dan Tuhan hendak memusnahkan seluruh manusia. Dalam kondisi seperti itulah Alkitab mencatat seorang yang bernama Nuh, yang berhasil membuat Allah tersenyum. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar-benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya itu. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Apakah kasih karunia? Kasih karunia bukan sekedar suatu pemberian Allah. Allah kasih karunia mempunyai arti yang jauh melebihi itu. Di tengah-tengah angkatan bangsa yang bengkok, jahat, dan cabul, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa demikian? Karena Nuh tetap menjaga dan menjalin komunikasi, hubungan, relasi yang intim dengan Tuhan. Dan tetap hidup dalam kekudusan. Allah datang menguatkan Nuh. Berdiri mendampingi Nuh dan menopang Nuh. Jadi kasih karunia bukan hanya suatu yang Allah berikan kepada kita, melainkan Allah sendiri mendatangi saudara dan saya, bekerja bagi saudara dan saya, bahkan Dia di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kasih karunia yang bisa membuat kita terus hidup selaras dengan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh hati dan jiwamu, dan milikilah hubungan yang karib, yang akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah pada pagi hari ini kita merenungkan kembali dan kita akan hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Dan kita akan mendapatkan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Mari kita memelihara iman kita, berusaha mohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk hidup selaras dan menurut kehendak Allah, hidup sesuai dengan firman-Nya,
di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah kondisi manusia yang secara nature terus berbuat kesalahan, berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sebagai orang percaya yang sudah memperoleh anugerah keselamatan akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Dan anugerah ini harus kita pelihara. Iman kita harus terus dipelihara supaya bertumbuh, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan. Bersyukur kita sebagai orang percaya diberikan Roh Kudus sebagai roh penolong kita yang akan memampukan kita hidup seturut dengan firman-Nya. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, merenungkan firman Tuhan tentu akan membuat kita semakin dikuatkan dan kita akan semakin berani dan yakin untuk melangkah mengarungi hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami pulih merenungkan firman-Mu di mana hamba-Mu Nuh yang begitu baik di hadapan Tuhan, kehidupannya penuh dengan kekudusan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap kami Tuhan boleh belajar akan hal ini. Dan biarlah kiranya anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami dengan cuma-cuma. Kami menyadari Tuhan, semuanya itu bukan karena kebaikan kami. Semua itu bukan karena kemampuan kami. Tetapi semata-mata adalah kebaikan dan anugerah Tuhan saja. Biarlah Tuhan ini menyadari dan memberikan kekuatan kepada kami untuk beraktivitas hari ini. Dan hidup kami semakin tergantung kepada Tuhan. Hidup kami melekat kepada Tuhan. Dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.